Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya mau membahas tentang aktris legendaris komedian Indonesia. Marilah kita bahas beritanya. Mengenal Yati Pesek, seniman serbabisa yang menginspirasi dari Yogyakarta. Dari panggung Tobong hingga menjadi ikon pelawak perempuan Indonesia yang tetap berkarya di usia 72 tahun. Jakarta di tengah kontroversi terkait komentar Gus Miftah yang dinilai merendahkan Yati Pesek dalam sebuah pertunjukan wayang kulit bersama Ki Warseno Sleng. Belum lama ini, sosok seniman senior ini justru menunjukkan kearifan dan kedewasaan dalam merespons. Yati Pesek yang dikenal dengan gaya lawakan khasnya, memberikan tanggapan elegan dengan mengingatkan pentingnya etika dan kesantunan dalam bertutur kata. Kontroversi ini semakin menyoroti eksistensi Yati Pesek sebagai seniman senior yang telah berkiprah lebih dari 5 dekade di dunia seni pertunjukan Indonesia. Meski mendapat candaan yang dinilai tidak pantas, Yati Pesek tetap menunjukkan sikap bijaksana dengan mengatakan, "Sampeyan saiki arepa enom ning dadi guruku lo, kamu ini meskipun muda jadi guruku, lo." Respons elegan ini menegaskan kembali kematangan Yati Pesek sebagai seniman yang tidak hanya piawai dalam menghibur, tetapi juga memahami nilai-nilai kesopanan dalam budaya Jawa. Sosok yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama ini telah membuktikan diri sebagai seniman multitalenta yang konsisten menjaga etika dan profesionalisme. Untuk mengenal lebih dalam mengenai siapa sosok Yati Pesek, simak profil selengkapnya. Awal perjalanan karir. Perjalanan Yati Pesek di dunia seni pertunjukan merupakan kisah inspiratif tentang bagaimana bakat, ketekunan, dan ketangguhan dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan seniman tradisional, ia telah menunjukkan bakatnya sejak usia yang sangat muda. Lahir dengan nama asli Suyati pada tanggal 8 Agustus tahun 1952 di Yogyakarta, Yati Pesek memiliki darah seni yang mengalir kuat dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Sujito, merupakan seorang pengrawit yang memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam tentang karawitan Jawa. Sementara ibunya, Sujilah, adalah seorang penari wayang orang yang piawai membawakan berbagai karakter dalam pertunjukan. Bakat seni dalam dirinya semakin diperkuat dengan warisan genetik dari kakeknya, Raki Martadharma, yang dikenal sebagai pelawak tobong ketoprak yang mampu menghibur penonton dengan lawakan-lawakan spontan yang menggelitik. Lingkungan keluarga yang kental dengan dunia seni pertunjukan ini secara natural membentuk kepribadian dan kemampuan Yati Pesek sejak kecil. Ia sering mengikuti kedua orang tuanya pentas, mengamati, dan belajar secara langsung dari panggung ke panggung. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang berbagai aspek seni pertunjukan, mulai dari tari, musik, hingga teater tradisional. Meski tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal yang tinggi, Yati kecil justru mendapatkan sekolah terbaik langsung dari praktik di lapangan. Namun, takdir menghadirkan ujian berat dalam hidupnya. Di usia yang masih sangat belia, 9 tahun, Yati Pesek harus kehilangan sosok ayah yang menjadi panutannya. 3 tahun kemudian, ibunya pun menyusul kepergian sang ayah. Menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkarya. Justru keadaan ini memaksanya untuk mandiri dan semakin menekuni dunia seni sebagai jalan hidupnya. Keterbatasan dan kesulitan hidup yang dialami di masa kecil justru menjadi fondasi kuat bagi Yati Pesek dalam membangun karirnya. Pengalaman hidupnya yang tidak mudah membentuknya menjadi seniman yang tangguh, adaptif, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai situasi. Kemampuannya membaca situasi dan mengolah kesedihan menjadi hiburan inilah yang kelak menjadi salah satu kunci kesuksesannya sebagai pelawak dan seniman serbabisa yang dicintai masyarakat. Kisah masa kecil dan pendidikan Yati Pesek mencerminkan realitas kehidupan banyak seniman tradisional di masa itu, di mana pendidikan formal seringkali harus dikorbankan demi mengejar passion dan memenuhi kebutuhan hidup. Meski demikian,
Keterbatasan akses pendidikan formal justru membuka jalan bagi pendidikan karakter dan kesenian yang lebih intensif melalui pengalaman langsung di panggung pertunjukan. 1. Pendidikan formal yang terbatas. Seperti kebanyakan anak seniman Tobong pada masanya, pendidikan formal Yati Pesek hanya sampai tingkat sekolah dasar. Hal ini terjadi bukan karena ketidakmampuan secara intelektual, melainkan karena tuntutan untuk tampil dalam pertunjukan yang sering bentrok dengan jadwal sekolah. Setiap kali ada pertunjukan wayang orang, Yati kecil sering mendapat kesempatan untuk menari sebagai pembuka acara. Aktivitas ini membuatnya sering bolos sekolah hingga akhirnya memutuskan untuk fokus pada dunia seni pertunjukan. 2. Pendidikan non-formal dari panggung ke panggung. Di balik keterbatasan pendidikan formalnya, Yati Pesek justru mendapatkan pendidikan non-formal yang sangat kaya. Ia belajar tari secara privat dari ibunya sendiri dan juga dari R.M. Djoko Daulat, seorang guru tari dari Konservatori Karawitan Surakarta. Selain itu, ia juga mengikuti pembelajaran tari secara kelompok di bawah bimbingan Basuki Kuswaraga, seorang guru tari ternama dari Yogyakarta. Kombinasi pembelajaran dari berbagai guru ini membentuk fondasi yang kuat bagi kemampuan menarinya. 3. Sekolah kehidupan di panggung Tobong. Kehilangan kedua orang tua di usia muda memaksa Yati Pesek untuk belajar lebih banyak dari kehidupan itu sendiri. Panggung Tobong menjadi sekolah sekaligus rumah baginya. Disinilah ia belajar berbagai aspek seni pertunjukan secara langsung, mulai dari teknik menari, akting, hingga memahami selera penonton. Pengalaman ini juga mengajarinya tentang disiplin, kerja keras, dan pentingnya membangun jaringan dalam dunia seni pertunjukan. 4. Pendidikan karakter dalam kesenian. Meski tidak memiliki ijazah pendidikan formal yang tinggi, Yati Pesek mendapatkan pendidikan karakter yang sangat berharga dari dunia seni pertunjukan. Ia belajar tentang kesabaran, keuletan, dan profesionalisme dari para seniman senior. Nilai-nilai budaya Jawa seperti unggah-ungguh tata krama, tepas lira, tenggang rasa, dan filosofi hidup lainnya ia serap melalui berbagai lakon yang dipentaskan. Perjalanan pendidikan Yati Pesek menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh tingginya pendidikan formal. Justru, kombinasi antara bakat alam, ketekunan belajar, dan pengalaman langsung di lapangan telah membentuknya menjadi seniman multitalenta yang mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Pengalamannya menjadi bukti bahwa pendidikan sejati bisa didapatkan dari berbagai sumber, tidak terbatas pada bangku sekolah formal saja. 4. Program reguler Padepokan Karangtumaritis. Sejak 2008 hingga kini, Yati Pesek dipercaya mengasuh acara reguler Padepokan Karangtumaritis yang tayang di TVRI Yogyakarta setiap minggu pertama dan ketiga. Program ini menjadi bukti konsistensinya dalam menyebarluaskan pengetahuan dan apresiasi terhadap seni tradisional melalui media massa. Melalui program ini, ia tidak hanya menghibur tetapi juga mengedukasi penonton tentang berbagai aspek seni dan budaya Jawa. 5. Pembinaan seniman muda. Di luar institusi formal yang didirikannya, Yati Pesek juga aktif melakukan pembinaan informal terhadap seniman-seniman muda. Pengalamannya yang panjang dalam dunia seni pertunjukan dibagikan melalui berbagai workshop, pelatihan, dan mentoring personal. Ia sering memberikan kesempatan kepada seniman muda untuk tampil bersamanya, sebuah bentuk generasi yang efektif dalam dunia seni pertunjukan. Kontribusi dan warisan Yati Pesek dalam dunia seni pertunjukan Indonesia melampaui pencapaian pribadinya sebagai seniman. Melalui berbagai inisiatif yang dibangunnya, ia telah menciptakan sistem generasi yang berkelanjutan untuk seni pertunjukan tradisional. Keberadaan lembaga-lembaga yang ia dirikan tidak hanya menjadi wadah pembelajaran seni, tetapi juga menjadi penghubung antara tradisi masa lalu dengan generasi masa kini. Yang lebih penting lagi, warisan terbesarnya adalah teladan bahwa seniman tradisional harus terus berinovasi dan beradaptasi tanpa kehilangan akar budayanya. Semangat ini menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan tradisional Indonesia.
Hingga kini, di usianya yang menginjak 72 tahun, Yati Pesek tetap aktif berkarya dan menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan seni pertunjukan tradisional Indonesia. Sekian dulu pembahasannya dari saya, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa, tekan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.